Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah, salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Guru Hebat, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada pagi yang berbahagia ini. Izinkan saya Kafrawi CIT Angkatan 7 Kabupaten Aceh Barat Daya akan menimbaskan ataupun melakukan penimbasan kepada kawan-kawan guru hebat, yaitu tentang modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sedikit kami ceritakan, kemarin kami sudah mengikuti CGP calon guru penggerak ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa materi yang alhamdulillah sudah kami dapati, dan insya Allah hari ini kami akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Salam dan bahagia. Ini adalah moto daripada guru penggerak. Kita harus selalu bahagia Bapak Ibu ya. Nah, di sini kira-kira sebelum kita masuk ke materi, apa makna daripada budaya positif yang Bapak Ibu ketahui? Apa itu budaya positif di sekolah? Pernah nggak Bapak Ibu melakukan budaya positif di sekolah? Pernah. Pernah dengar nggak Bapak Ibu budaya positif itu? Gimana Bu? Apa Bu Selesti? Berdoa sebelum belajar, luar biasa. Itu salah satu budaya positif Bapak Ibu. Kita sudah pernah melakukan, bahkan setiap hari kita lakukan budaya positif, tapi kita tidak pernah tahu itu masuk ke mana, apakah budaya positif atau bagaimana. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan sedikit. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Itu yang dimaksud daripada budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Bapak Ibu, ini yang sangat membuat kami itu mendapatkan ilmu baru di sini. Terkadang paradigma kita dalam mengajar anak itu, kita berpikir filosofi pendidikan itu hanya guru itu hanya sebagai pengajar, pembimbing seperti itu. Nah, di sini ada beberapa filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama sekali, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Anak itu unik Bapak Ibu. Maka dari itu kita tidak bisa menyamakan siswa itu sama semua. Ada siswa yang memang memiliki karakter yang luar biasa, ada siswa yang memang dia tidak ada minat di dalam apel kita, tapi kita paksakan dia. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, semua anak itu terlahir dengan bakat masing-masing. Maka dari itu kita harus menghargai bakat anak-anak. Yang kedua, budi pekerti. Kita harus menanamkan budi pekerti kepada anak-anak, karena itu adalah pedoman kita untuk mengajar anak-anak dan juga acuan anak-anak dalam belajar dengan kita. Itu. Yang ketiga, ada tugas guru itu menuntun bakat tersebut. Kita sudah tahu Bapak Ibu, semua anak itu terlahir dengan bakat masing-masing. Kita tidak bisa menjudge anak-anak harus bisa dengan kita, tapi kita menuntun bakat yang sudah ada pada anak tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Hari ini ketika memang ada anak yang memang notabene dia lebih olahraga, tapi kita paksakan kepada laki-laki, itu fatal Bapak, sehingga anak-anak tidak bisa belajar sesuai dengan bakat dan minat yang dia miliki. Apa yang terjadi? Anak-anak itu akan gagal seperti itu. Yang keempat itu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Maksudnya apa Bapak Ibu? Guru ibarat petani adalah ketika seorang petani itu betul-betul mengusahakan, dia menanam jagung, memberikan pupuk jagung tersebut, dia nanti akan memetik hasil yang luar biasa. Tapi ketika memang seorang petani dia menanam jagung, tapi pupuk yang diberikan adalah pupuk padi, saya rasa jagung itu nggak akan tumbuh seperti itu. Maka dari itu kita adalah sebagai petani yang merawat anak kita sepenuh hati seperti diistilahkan oleh Ki Hajar Dewantara,
guru adalah petani dan anak ibarat biji jagung. Begitulah kira-kira kita mengelola ataupun juga memberikan pemahaman kepada anak-anak bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita sehingga nanti anak-anak kita bisa bertumbuh kembang. Yang keempat, lima, itu menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu dan kodrat zaman kita mengajar harus sesuai dengan budaya kita di sini, kodrat kita, kodrat alam kita sebagaimana di sini. Misalnya ada sekolah yang notabene berada posisi di pesisir. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, contoh yang kita berikan kepada anak-anak itu sesuai dengan budaya yang ada di situ. Sedangkan kodrat zaman kita tidak bisa sendiri Bapak Ibu. Sekarang zamannya sudah zaman teknologi. Setidaknya kita gunakan teknologi dalam media pembelajaran. Dan yang terakhir yang sudah kami simpulkan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah berpihak pada murid. Selama ini mungkin kita metode yang kita gunakan di dalam kelas hanya metode ceramah. Guru 70%, anak-anak 30%. Seperti itu. Dan itu metode-metode itu kita harus ubah. Kita harus berpusat kepada peserta didik anak-anak yang lebih aktif daripada kita. Nah, itu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ibu perlu kami jelaskan juga ada yang namanya perubahan paradigma. Paradigma itu adalah sikap positif kita, cara berpikir kita, membangun budaya yang positif. Itu paradigma yang harus kita ubah. Yang kedua, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu paradigma yang memang harus ada dalam diri kita seorang guru dan seorang pendidik. Yang kedua, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid ini, contohnya Bapak Ibu, ini adalah perubahan paradigma teori kontrol atau dengan kata lain ilusi kontrol. Berikut ini Bapak Ibu ada paparan dari Dr. William Gleiser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama sekali, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang harus kita pahami dulu Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma ini yang harus kita ubah dalam diri kita. Bagaimana cara mengubahnya? Ini ada beberapa contoh. Ini perubahan paradigma stimulus respons. Ada teori kontrolnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Pertanyaannya, yang pertama, ada stimulus respons. Biasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti itu. Seharusnya teori kontrolnya bukan seperti itu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memahami. Kita tidak bisa memaksakan orang lain. Yang kedua, stimulus responsnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada dasarnya, teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Hari ini kita lihat anak-anak kita, ketika dia berbuat salah, ketika dia leceh di dalam kelas, ketika dia ketemu kawannya, itu bukan kita menjudge seseorang itu dia buat kesalahan, tapi anak-anak tersebut memiliki tujuannya. Mungkin kita kurang perhatian atau di sekolah dan segala macam. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu harus kita ubah Bapak Ibu. Hanya Anda yang bisa mengontrol dirinya. Stimulusnya. Yang keempat, saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk, terus kita paksa, itu salah pemahaman seperti itu. Teori kontrolnya bagaimana? Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita coba kolaborasi, kita coba buat kesepakatan dengan murid sehingga muncullah pilihan-pilihan baru. Dengan itu anak-anak bisa
tidak perlu ada paksaan yang menimbulkan rujukan gagal kita tadi. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini yang sangat sayang, ini pernah kita lakukan di kelas kita juga. Seharusnya teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Tidak ada lagi menang kalah, tapi kita berikan pemahaman kepada siswa kita adalah bagaimana kita harus menang, menang dan menang. Tidak ada istilah menang kalah. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, apa makna disiplin? Apa yang Bapak Ibu ketahui makna disiplin? Ibu Sofi? Patuh, luar biasa. Patuh, Bu Sri. Patuh terhadap yang sudah ditetapkan, taat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Kita lihat ya Bapak Ibu, luar biasa ya. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Itu konsepnya Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Hukuman itu adalah alternatif terakhir Bapak Ibu. Kalau bisa jangan kita gunakan kalau seandainya kita masih memiliki pilihan-pilihan yang lain. Bagaimana maksudnya Pak? Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Itu yang penting. Yang kedua, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contoh seperti pengawas, dinas pendidikan, kepala sekolah dan lain sebagainya. Ini kita lihat contoh teori motivasi perilaku manusia. Ini motivasi eksternal. Teorinya seperti ini. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Itu teorinya apa ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu yang pertama. Itu yang paling mendasar yang kita harus tanyakan kepada anak-anak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kadang-kadang anak-anak itu mau berbuat ketika kita memberikan imbalan. Seperti itu. Itu juga salah. Apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Dan ada motivasi internal yang menjadi tujuan kita dan pokok kita. Tujuan disiplin positif yang ketiga. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu yang menjadi motivasi kita. Teori perilaku manusia yang seharusnya ada dalam diri kita. Bukan apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya, bukan juga apa yang saya dapatkan, tapi saya akan menjadi seperti apa apabila saya bisa melakukannya. Seperti itu. Itu salah satu teori motivasi manusia Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat Bapak Ibu. Ini ada budaya positif, ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan ada peraturan kelas. Bapak Ibu yang luar biasa, budaya positif ini turunannya adalah lingkungan positif. Ketika lingkungan kita sudah positif, semua orang sudah mengutip sampah, sudah seperti anak-anak kita setelah minum mengembalikan lagi cangkir yang diminum kepada pihak kantin, maka lingkungan kita itu sudah aman Bapak Ibu. Maka turunlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa itu Pak? Apakah beda dengan peraturan? Kenapa nggak pakai peraturan? Kita lihat nanti. Setelah kita sudah menyepakati keyakinan kelas, baru ada yang namanya peraturan kelas. Kita lihat keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ini beda Bapak Ibu antara ketiga-tiganya. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Yang pertama sekali, mengapa tidak peraturan saja Pak? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, kita lihat
mengapa kita memiliki peraturan kelas harus menggunakan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu namanya peraturan roda 2. Ketika kita tanyakan kepada seseorang, ada polisi membuat sebuah peraturannya wajib memakai helm. Tentu banyak di antara kita itu melanggar peraturan tersebut. Tapi ketika itu menjadi keyakinan kepada kita, kenapa kita harus pakai helm sih? Oh, saya takut kecelakaan. Nah, ya untuk keselamatan, maka kita pakai helm. Kita meyakini helm itu untuk keselamatan. Makanya di sini lebih ke keyakinan daripada peraturan. Dan itu yang harus kita ubah mindsetnya di dalam kelas. Tidak ada lagi peraturan kelas. Kalau peraturan kelas anak-anak nanti dilanggar segala macam. Tapi kalau kita buat keyakinan seperti ini, kenapa sih kita harus pakai helm? Untuk keselamatan Pak, ya, seperti itu. Dia menyadari bahwa itu tidak boleh kita langgar karena untuk keselamatan dia. Yang kedua, contohnya sudah terus. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika COVID kemarin. Kalau seandainya ada peraturan wajib memakai masker ke sekolah ataupun ke tempat umum, itu hampir mayoritas kita menolak peraturan tersebut meskipun ada. Karena kenapa? Kita nggak berpikir itu untuk kesehatan kita. Alah, kami nggak pernah mending ini lebih nyaman. Tapi ketika itu kita jadikan keyakinan, kenapa saya harus memakai masker supaya tidak tersebar COVID seperti itu. Itu menjadi keyakinan kita, maka itu akan kita lakukan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau seandainya kita bilang saat kita sampaikan, hari ini kita buat pelatihan Bapak Ibu, terus kita buat peraturan, kita jam 8 tank harus masuk. Saya yakin banyak sekali orang-orang yang akan tolak karena dia berpikir pelatihan ini tidak ada manfaat bagi saya. Tapi ketika ini menjadi keyakinan kita, kenapa saya harus datang tepat waktu? Takut kalau telat nanti materinya tertinggal. Untuk dirinya ya, ketika dia sudah memiliki keyakinan seperti itu, saya yakin orang tersebut akan datang tepat waktu karena tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Itu perbedaan keyakinan dengan peraturan. Baik, begini kami jelaskan lebih detail. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa ataupun agama. Menurut dosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini berikut cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama sekali, keyakinan kelas bersifat abstrak dari pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, yang umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada yang negatif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa kita. Yang kelima, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang membuat keyakinan kelas bukan kita tentukan, tapi kita berikan kepada anak-anak buat keyakinan kelas apa-apa saja yang tidak boleh dilanggar di dalam kelas. Mereka akan membuat nanti seperti itu. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya setelah 3 bulan ada 5 keyakinan kelas kita. Alhamdulillah 2 itu sudah tidak pernah terpakai, jadi anak-anak sudah meyakini itu, boleh kita ubah. Karena ini abstrak, Bapak Ibu ya. Itu pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan
Itu bentuknya. Wajib mengembalikan buku ke tempat. Kadang-kadang anak susah. Tapi kalau sampai ada yang dengan kelas, kita mengajarkan anak-anak di situlah tanggung jawab. Ketika dia sudah memiliki keyakinan dia bertanggung jawab, tanpa kita suruh, anak-anak sudah mengembalikan buku kepada tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Ketika kita menghargai orang lain juga akan menghargai kita. Itu yang akan kita buat keyakinan di dalam kelas. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya bagaimana Bapak Ibu? Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Ketika anak-anak telat, kita sampaikan sama anak, kenapa telat? Keyakinan kelas kita bagaimana? Kita harus komitmen seperti itu. Ya, kalau seandainya peraturan kenapa telat? Pusat. Kan seperti itu. Dia beda. Dampak yang diterima oleh anak-anak itu sangat berbeda Bapak Ibu. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Di sini kita yakinkan kepada kita bisa. Baik Bapak Ibu, kita aja lanjut ya. Baik, kita lanjut. Kita habiskan ini dulu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Apa keyakinan kita? Keselamatan, menghormati orang lain. Perlu nggak keselamatan? Ketika orang melakukan itu kepada kita itu bagaimana? Keyakinan itu yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Dilarang menggunakan narkoba, itu kayaknya kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Di sini sudah ada keyakinannya menghormati orang lain dan kesabaran. Itu keyakinan yang kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa keyakinannya? Keselamatan dan keamanan. Mungkin kalau seperti itu yang kita lakukan di kelas, saya yakin kelas kita itu sudah bisa ada budaya-budaya positifnya. Ini Bapak Ibu, sedikit kami perlihatkan contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas yang sudah kami praktikkan di kelas 74 di SMP Negeri 1 Jombang. Yang pertama sekali, guru membimbing siswa membuat keyakinan kelas. Kita sampaikan dulu sama anak-anak tujuannya. Yang ketiga, siswa menulis dan menempelkan yang diharapkan oleh anak-anak. Tempelkan menulis, nanti kita sepakati bersama. Nah, ini contohnya. Guru dan siswa merangkum keyakinan kelas untuk dijadikan kesepakatan kelas. Setelah ditempelkan semua, tidak semua kita ambil. Kita sepakati lagi dengan anak-anak keyakinan kelas mana yang akan kita ambil. Yang selanjutnya, guru dan siswa menandatangani kesepakatan kelas yang telah dibuat. Nanti kita tempelkan di sudut. Ketika anak-anak telah seperti tadi, kita lihat, nah komitmen kita bagaimana? Biar terdampak apa? Bagaimana selanjutnya? Insya Allah selanjutnya saya akan seperti itulah. Kita tawarkan kepada mereka, bukan kita yang menjudge menghukum anak-anak tersebut. Oke, Bapak Ibu, ini ada tindakan guru, ada hukuman, ada konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, tindakan guru yang pertama itu masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 1000 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Berapa orang yang jawab konsekuensi? 1. Hukuman? Dipahami dulu, dipahami. Mencatat 100 kali di dalam buku saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira yang ini seperti ini kita buat konsekuensi atau hukuman? Hukuman, konsekuensi. Kita tanya dulu. Yang hukuman itu kan berapa orang hukuman? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Konsekuensi 1,
Satu, dua orang, tiga, empat. Oke, kita lihat ya. Nanti kita jawab. Kita lihat kasusnya bagaimana. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Kira-kira konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi? Hah? Hukuman? Hukuman? Ada konsekuensi? Ada. Oke, baik Bapak Ibu, kita nggak apa-apa langsung makan terus. Ini ada tindakan dulu Bapak Ibu ya. Seperti lari mengelilingi lapangan tadi kita lanjut. Ini jawabannya Bapak Ibu. Tindakan dulu ketika mencatat 100 kali itu masuk dalam hukuman Bapak Ibu, bukan konsekuensi. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga masuk ke hukuman Bapak Ibu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga masuk ke hukuman, bukan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya menghukum, ya, fisik, keliling itu hukuman. Sedangkan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi, resiko seperti itu. Kalau membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, harus bersihkan, itu konsekuensi. Kalau hukuman itu bersifat tadi karena itu resiko yang sudah dikerjakan oleh anak tersebut. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Saya sudah suruh lepas sepatu, itu hukuman namanya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu baru konsekuensi karena itu pelajaran olahraga. Kalau matematik disuruh lari itu hukuman namanya Bapak Ibu ya. Oke, itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini penjelasannya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu ada 5. Yang pertama sekali adalah survival, kebutuhan apa yang tahu? Maya tahu apa survival? Yes, bertahan hidup. Yang kedua ada kebebasan. Yang ketiga ada kebutuhan penguasaan. Yang ketiga, yang keempat ada kebutuhan cinta kasih dan terima. Dan yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu, ini adalah selanjutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu ini yang paling penting yang sering kita terapkan dalam kelas. Ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Selama ini posisi mana yang ada dalam diri kita? Penghukum kita lihat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu penghukum. Pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu jangan kayak gitu lah, ibu kecewa sama kamu. Coba lihat keluargamu, itu contohnya. Sedangkan teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Teman seperti teman Bapak Ibu. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Yang kelima, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
5 posisi kontrol yang harus ada dalam diri kita, dan seharusnya ini bisa kita tanamkan dalam diri kita untuk mengontrol anak-anak. Yang terakhir Bapak Ibu, ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Bapak Ibu ciri-ciri restitusi. Yang pertama sekali, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawanan, bukan paksaan ya, kita menawarkan, bukan memaksa. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Ada yang pertama sekali menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Maksudnya apa? Di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Untuk menanyakan keyakinan, kamu ingin jadi orang seperti apa? Satu lagi, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Itu keyakinan keras tadi. Dan validasi tindakan yang salah, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang terakhir adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bapak Ibu, inilah materi terakhir dari saya, yaitu tentang segitiga restitusi. Dan ini dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan kepada siswa, menangani siswa bermasalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya tanyakan kepada siswa seperti tadi, validasi masalah dulu dan segala macam. Nah, ini contohnya Bapak Ibu yang sudah saya tampilkan. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.